dulu untuk kelangsungan pembelajaran kita malam hari ini. Ya, silakan Ibu Linda. Tapi kita satu mengucap syukur Tuhan untuk besaran namamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pernyataan pada hari ini dan pada saat ini Tuhan kami berkumpul kembali untuk mengikuti SPAK pada malam hari ini Tuhan. Berkati kami semua, berkati narasumber yang akan membawakan berita dan kabar baikmu Tuhan. Pelajaran yang kami terima pada malam hari ini kiranya menjadi satu pegangan untuk kami pelayanan di tempat kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah rangkaian pada malam hari ini dalam nama Yesus. Amin. 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 Selamat malam Ibu Dormin. Baik, Masih mute Ibu Dormin. iya masih mute. Suaranya enggak dengar. Iya, puji Tuhan. Ya, baik. Terima kasih. Ibu Dormin bisa dengar ya? Ya, baik. Eh, Senang sekali malam hari yang diberkati ini kembali boleh bersekutu dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam sekolah pelayanan apostolik kita malam hari ini. Dan malam ini kita akan membahas materi yang sangat urgen, sangat penting di dalam kekristenan kita. Dan izin saya share dulu materi kita. Regi, udah. Ini ditutup aja banyak fotonya biar jangan menghalangi materinya. Baik, materi kita malam hari ini kita akan membahas tentang manusia dan dosa. Ya, saya beri singkatan dengan MDD. Jadi kalau kita nanti melihat ada kata MDD itu berarti singkatan dari manusia dan dosa. Agenda dari materi ini yang pertama adalah pendahuluan dan pengertian manusia, kemudian yang kedua pengertian dosa, dan yang ketiga kejatuhan manusia, dan yang keempat hukuman dan transmisi dosa, yang kelima kematian terhadap dosa. Eh, Malam hari ini tentu kita tidak bisa menyelesaikan seluruh materi ini. Jadi mungkin di malam Jumat yang akan datang kita akan lanjutkan materi ini. Nah, kita akan masuk ke dalam bagian pendahuluan dan pengertian manusia. Pendahuluan ini akan menjelaskan antara lain bagian pendahuluannya, kemudian asal-usul manusia itu sendiri, dan kemudian keadaan dan natur manusia. Menatur maksudnya kodrat manusia. Ya. Baik, kita melihat bagian pendahuluannya. Yang pertama adalah pengertian atau doktrin dari manusia dan dosa tersebut.
Manusia diciptakan dan jatuh ke dalam dosa, namun Allah memberikan janji keselamatan bagi manusia yang berdosa. Saya jelaskan dahulu mengenai penciptaan manusia. Ya, jadi kalau di dalam ilmu pengetahuan dunia, manusia itu tidak diciptakan. Ya, tetapi menurut teori-teori pengetahuan manusia, misalnya teori evolusi oleh filsuf Darwin, ya, mengatakan bahwa manusia itu berasal dari sel yang berkembang menjadi makhluk yang lebih sederhana, yaitu simpanse, dan kemudian berkembang menjadi ya semacam gorila atau monyet, ya, atau berkembang kembali menjadi akhirnya menjadi manusia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berbeda sekali dengan pengertian penciptaan di dalam Alkitabiah kita. Menurut Alkitab, manusia diciptakan, tetapi penciptaan manusia itu agak berbeda dengan penciptaan seluruh makhluk-makhluk, bahkan seluruh unsur-unsur yang ada di alam semesta atau di dalam dunia ini. Kalau unsur-unsur semesta atau makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini selain manusia diciptakan oleh Allah dari yang tidak ada menjadi ada atau disebut dengan ex nihilo. Saya ulang, semua unsur-unsur makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah dari yang tidak ada menjadi ada. Ex nihilo. Tetapi manusia diciptakan bukan dari ketiadaan menjadi ada. Tetapi manusia diciptakan dari unsur-unsur dunia dengan bercampur, terpadu menjadi dengan unsur-unsur ilahi. Dari unsur yang fana dengan unsur yang ilahi. Dari unsur dunia digabung menjadi satu dengan unsur yang ilahi. Dari yang fana digabungkan menjadi unsur dengan unsur yang tidak fana. Itulah penciptaan manusia. Jadi manusia itu dikatakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, saya bacakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, jadi saudara lihat bahwa manusia itu dikatakan di dalam Alkitab kita diciptakan dari unsur dunia, tanah liat, dan kemudian dihembusi dengan unsur mulia, unsur ilahi, dengan nafas Allah. Ya, manusia itu kemudian menjadi makhluk yang hidup. Nah, jadi kita melihat penciptaan manusia itu berbeda dengan penciptaan makhluk-makhluk lain yang ada di alam semesta ini. Kalau makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, tetapi manusia diciptakan dari yang unsur-unsur yang sudah ada, debu tanah liat, dan dihembusi dengan nafas Allah
sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Jadi ada unsur bumi, ada unsur surgawi di dalam diri manusia. Ada unsur fana, ada unsur yang tidak fana di dalam diri manusia, unsur yang kekal. Ada unsur kodrat alamiah di dalam diri manusia, tetapi juga ada sekaligus unsur yang spiritual di dalam diri manusia. Nah, itulah yang membuat manusia itu bisa hidup di dalam dunia ini dan sekaligus bisa terkoneksi, terhubung dengan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selanjutnya tempat atau doktrin dari manusia dan dosa itu di dalam ilmu teologi adalah di dalam teologi sistematika. Doktrin manusia dan dosa salah satu yang paling penting setelah doktrin Alkitab atau doktrin Alkitab dan doktrin Allah atau doktrin Tritunggal Allah. Yang ketiga, pentingnya doktrin manusia dan dosa. Dasar yang kuat bagi orang percaya untuk memahami keadaan keberdosaan manusia dan kebutuhannya akan kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Jadi, doktrin atau ajaran manusia dan dosa ini menjadi sangat penting karena kita di dalamnya memahami betapa brutalnya ya dosa itu di dalam diri manusia, betapa kejamnya, kejinya, brutalnya dosa itu di dalam hidup manusia. Dan sebaliknya, melalui pengajaran ini juga, manusia dan dosa ini, kita akan mengetahui betapa agungnya, betapa mulianya, ya, betapa dahsyatnya kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita semua yang diselamatkan oleh Juru Selamat manusia itu. Nah, selanjutnya kita melihat asal-usul manusia. Pertama, definisi manusia dalam Perjanjian Lama, manusia disebut Adam atau Adamah, yang artinya tanah atau debu tanah yang berasal dari bumi. Nah, Adam berarti manusia laki-laki yang dibedakan dari perempuan. Ya, Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 26 saya baca, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi jelas sekali Allah menciptakan manusia itu dengan perbedaan jenis kelamin yang jelas. Laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang tidak tidak jelas ya kelaminnya ya. Kemudian Adam itu adalah nama pribadi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Adam juga adalah umat manusia, human race, baik laki-laki maupun perempuan.
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi tidak ada jenis kelamin yang samar-samar ya, atau banci, nggak ada itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah pilihan manusia itu sendiri yang membentuk jenis kelaminnya masing-masing. Nah, tetapi Allah sejak semula menciptakan jenis kelamin manusia itu adalah jelas laki-laki dan perempuan. Dalam perjanjian baru, manusia atau disebut dengan anthropos secara umum dalam bahasa Yunani. Secara khusus, Adam itu disebut juga dengan pneumatos, manusia yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, itu disebut dengan pneumatos. Kemudian sarkikos, manusia yang hidup dalam daging. Dan kemudian pneuma sarkikos, manusia roh tetapi hidup dalam daging. Nah, maksudnya hidup dalam daging adalah dikuasai oleh keinginan daging. Ya, orang yang hidup di dalam kuasa dan kontrol keinginan daging disebut dengan sarkikos, manusia yang hidup dalam daging. Jadi bukan maksudnya manusia yang hidup dalam tubuh ya soma, ya soma ini tubuh, tetapi manusia yang hidup menuruti keinginan daging maksudnya. Nah, itu disebut dengan sarkikos atau pneuma sarkikos, manusia roh tetapi hidup dalam daging. Kemudian kita lanjut ke asal-usul manusia itu. Siapakah manusia dan bagaimana manusia diciptakan? Didahului persekutuan dan persetujuan dari hikmat Allah Tritunggal, hal ini tidak terjadi pada penciptaan makhluk lain, ya. Sebagaimana saya katakan, saya jelaskan di awal bahwa ada perbedaan penciptaan manusia dengan penciptaan makhluk-makhluk lain yang ada di bumi ini, di alam semesta ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, manusia itu diciptakan oleh Allah dari dua unsur. Ya, debu tanah dan nafas kehidupan langsung dari Allah. Jadi ada unsur bumi, ada unsur sorgawi. Ya, ada unsur fana, ada unsur kekal di dalam diri manusia ini. Nah, dia diciptakan segambar, teselem, serupa, demut dengan Allah, imago Dei. Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayat 28. Dan saudara, menarik sekali di dalam penciptaan manusia itu sebenarnya Alkitab tidak mengatakan secara langsung bahwa manusia itu diciptakan. Tetapi dijelaskan di dalam Alkitab kita yang baru kita baca Kejadian pasal 2 tadi, ayat 7-nya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Nah, jadi kemudian menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudara melihat kemudian juga dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26-nya, marilah kita menjadikan. Jadi, yang dipakai di situ adalah kata menjadikan, to became, dan membentuk. Ya. Kemudian dikatakan Allah menghembusinya dengan nafas hidup. Nah, jadi begitulah cara Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan dari dua unsur. Unsur debu tanah
dan unsur nafas kehidupan langsung dari Allah. Manusia diberikan kehendak bebas, ya, di dalam dirinya dia tidak diciptakan seperti robot yang bisa dikendalikan, dikontrol oleh Allah, tidak. Ya, tetapi manusia itu diberikan kehendak bebas, free will di dalam dirinya, sehingga dia dengan bebas memilih, ya, di dalam dirinya antara kematian atau kehidupan. Kemudian Adam dan Hawa adalah nenek moyang seluruh umat manusia. Jadi kalau ada pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat lain bahwa ada makhluk-makhluk, ya, makhluk-makhluk dari langit sana, saudara, yang dikatakan seperti makhluk-makhluk yang tidak berjiwa sama sekali, itu adalah pandangan yang tidak benar, ya. Ya, ada makhluk-makhluk yang datang dari langit sana katanya, yang hidup di alam yang lain daripada di alam dunia kita ini. Itu adalah satu pandangan yang sangat salah sama sekali, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebab Adam dan Hawa adalah nenek moyang seluruh umat manusia. Tidak ada yang lain makhluk manusia selain bersumber dari Hawa, dari Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 20, Kisah Rasul 17 ayat 26. Adam dan Hawa diciptakan Allah setara, ya. 1 Petrus 3 ayat 7 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah setara. Ya, tidak ada perbedaan di dalam kodratnya di hadapan Allah. Ya, saya ingin kita membacanya dulu, ya, satu ayat ini, 1 Petrus 3 ayat 7. Satu Petrus 3 ayat 7 menyatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya. Sekali lagi, jadi Adam dan Hawa atau laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah, kodratnya setara. Iya. Jadi dia equal, ya, equal artinya setara, tidak ada perbedaannya. Kodratnya di hadapan Allah. Tetapi fungsinya yang berbeda. Ya, fungsi sebagai seorang laki-laki, sebagai pria, saudara yang dikasih Tuhan disebut sebagai suami-suami, dan wanita disebut sebagai istri. Nah, itulah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, yaitu fungsinya sebagai suami dan istri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin di dalam fungsi-fungsi lain ada banyak perbedaan-perbedaan antara pria dan wanita, tetapi pada dasarnya secara kodrat kita semua, pria maupun laki-laki, maaf, pria maupun wanita, pada dasarnya kodratnya sama di hadapan Allah, setara, equal di hadapan Allah. Kemudian manusia diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah. Wah, ini luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ini memiliki kedudukan atau posisi yang tinggi di dalam seluruh ciptaan Allah, di dalam semesta ini. Saya ingin membacakan Mazmur pasal 8,
supaya kita menyadari sungguh bahwa kedudukan dan posisi kita diciptakan oleh Allah di alam semesta ini, di dunia ini, sangat begitu mulia, sangat begitu tinggi. Ya, dikatakan dalam Mazmur pasal 8 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Wow, luar biasa Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara diberikan kedudukan, posisi yang amat mulia, amat tinggi di tengah-tengah alam semesta ini. Bahkan Alkitab ini berkata bahwa saudara adalah mahkota dari seluruh ciptaan Allah di muka bumi ini. Dan biarlah kita sungguh menyadari hal ini. Dan oleh karenanya, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita merendahkan, menghinakan ya posisi kita di hadapan Allah yang begitu mulia dan tinggi itu dengan menghinakan, merendahkan diri kita serendah-rendahnya dengan perbuatan, kelakuan, pikiran, dan cara hidup kita yang sangat menghinakan posisi kita sebagai ciptaan Allah yang begitu agung dan mulia itu. Sekarang kita lanjut ke bagian C, keadaan dan natur manusia. Ya, natur sekali lagi adalah kodrat manusia. Keadaan manusia. Karena melanggar perintah Tuhan, manusia tercemar oleh dosa. Bapak Gereja Agustinus, ini adalah Bapak Gereja abad-abad keempat ya, Bapak Gereja yang sangat terkenal, Agustinus menjelaskan keadaan manusia dalam 4 tahapan. Ya, setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu diberikan 4 gambaran atau tahapan oleh Bapak Gereja Agustinus. Yang pertama adalah posse peccare en posse non peccare. Artinya bisa berbuat dosa dan bisa tidak berbuat dosa sebelum kejatuhan. Nah, jadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu diberikan kehendak bebas, free will, kemampuan untuk bisa berbuat dosa dan bisa tidak berdosa. Nah, posse peccare en posse non peccare. B-nya non posse non peccare. Tidak mampu untuk tidak berbuat dosa setelah kejatuhan. Jadi setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, dia tidak bisa lagi tidak berdosa.
Nah, jadi semua manusia yang sudah berdosa, sudah jatuh ke dalam dosa, dia tidak dapat lagi tidak berdosa. Artinya, ya, dia hanya bisa untuk hidup di dalam dosa. Bagian C-nya, posse non pecare, mampu untuk tidak berbuat dosa. Manusia baru dalam Yesus Kristus. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, di dalam Yohanes pasal 8 dikatakan ayat 32, jikalau kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siapakah kebenaran itu? Tak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus adalah kebenaran. Jadi ketika saudara menerima dan mengenal, mengetahui kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan memberikan kebebasan, kemampuan, kelepasan bagi saudara untuk mampu tidak berbuat dosa. Jadi orang yang sudah di dalam Kristus, saya katakan dengan tegas bahwa saudara mampu untuk tidak berdosa. Nah, tetapi pertanyaan kita selalu, mana mungkin Pak Pendeta, kita ini kan masih hidup di dalam daging. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, ini alasan konyol sebenarnya, saudara yang dikasih Tuhan. Alasan yang kita buat-buat. Saudara, kita tidak menyadari sebenarnya bahwa kuasa dari kebenaran itu yang powerful ya di dalam diri kita. Dan itu artinya kita sedang merendahkan sebenarnya nilai dari kuasa kebenaran itu dalam memerdekakan, membebaskan kita sehingga kita mampu untuk tidak berbuat dosa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya Yesus sangat tegas sekali menyatakan itu kepada orang-orang Farisi yang menuduh Yesus itu adalah keturunan dari iblis, ya, anak dari iblis Belzebul. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lalu Yesus berkata dengan tegas bahwa mereka itu semua adalah hamba atau anak-anak iblis. Dan buktinya Yesus katakan mereka semua adalah pembuat atau pelaku dari perbuatan dosa. Nah, mereka bertanya kepada Yesus, bagaimana engkau mengatakan kami ini adalah anak-anak Abraham? Mengapa engkau mengatakan kami anak-anak iblis? Yesus berkata, jikalau kamu berbuat dosa, kamu adalah anak iblis. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi Yesus melanjutkan, tetapi jikalau kamu mengenal, mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan membebaskan kamu, memerdekakan kamu dari dosa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu menjelaskan bagi kita bahwa kuasa kebenaran itu mampu, ya, sanggup membuat kita tidak berbuat dosa. Dan kuasa kebenaran itulah yang akan membebaskan kita dari keinginan daging yang lemah itu. Sehingga kita mampu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Dan yang terakhir, non posse pecare. Tidak bisa berbuat dosa, mati dalam Kristus, tidak mampu berbuat dosa selama-lamanya. Nah, ini bagian yang keempatnya, tahapan yang keempat, yaitu non posse pecare. Nah, saudara, pertanyaan besarnya bagi banyak kita orang-orang percaya adalah, bisakah orang Kristen atau orang percaya tidak berbuat dosa selamanya? Saudara yang dikasih Tuhan, firman Allah berkata, non posse pecare. Nah, saya mengajak saudara membuka
maksud saya Roma pasal 6 ya. Roma pasal 6 ayat yang ketujuh. Ayat 7 berkata, Roma pasal 6, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, jadi kuncinya supaya kita bebas dari berbuat dosa adalah mengalami kematian. Tetapi yang saya maksud bukan kematian secara jasmani, bukan kematian secara fisik, tetapi kematian rohani, kematian di dalam Kristus. Ya, sebagaimana ditulis dalam Galatia pasal yang kedua ayat 19 hingga ayat yang ke-20 demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi semakin kita mengalami kehidupan yang mati di dalam Kristus, maka kita akan mampu untuk tidak bisa berbuat dosa lagi. Semakin keakuan kita, semakin ego kita, semakin diri kita, self kita, ya, semakin mati di dalam Kristus, maka kita akan semakin mampu untuk tidak berbuat dosa lagi. Keadaan natur manusia. Natur manusia, apakah manusia pada hakikatnya terdiri dari satu bagian utuh dan holistik, atau dua bagian, material dan imaterial, atau tiga bagian, tubuh, jiwa, dan roh? Ada argumen-argumen yang secara umum saya ambil dari tiga pandangan saja. Pertama, ada argumen trikotomi, menyatakan manusia itu adalah material yang kelihatan dan imaterial yang tidak kelihatan, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kelihatan, yang tidak kelihatan, jiwa, hati, pikiran, kehendak, hati nurani, dan daging. Saat kelahiran baru mendapat roh yang hidup. Itu menurut argumen trikotomi. Menurut argumen dikotomi, manusia adalah material yang kelihatan, tubuh dan imaterial tidak kelihatan, roh, jiwa. Ketika mati, tubuh ke tanah, lalu roh, jiwa orang percaya ke Bapa, roh orang tidak percaya binasa. Pada penciptaan tubuh dari debu tanah, Allah memberikan jiwa atau roh dan menjadi hidup. Kemudian ada argumen yang ketiga, argumen monokotomi. Natur manusia merupakan satu kesatuan yang utuh.
Menurut pandangan ini, manusia tidak bisa hidup tanpa tubuh, jiwa, dan roh. Nah, menurut saudara, pandangan mana atau argumen mana yang paling benar? Nah, saudara, ini bukan soal benar dan salah atau tidak benar, tetapi kita mau melihat pandangan Alkitabiahnya, karena kita hanya berpegang teguh kepada apa yang dinyatakan, apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, saudara, di dunia ini ada banyak argumen tentang diri manusia. Ada yang trikotomi, ada yang dikotomi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi mari kita melihat menurut pandangan Alkitab. 1 Tesalonika 5 ayat 23 menyatakan, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Nah, perhatikan baik-baik saudara-saudara. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, ya, seutuhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara melihat, itulah penyataan atau wahyu Allah. Menurut Alkitab, manusia itu adalah, nah, perhatikan, bukan terdiri ya dari roh, jiwa, dan tubuh, bukan. Bukan terdiri. Ya. Kalau terdiri itu artinya roh, jiwa, dan tubuh bisa dipisah-pisah, di-separate, dipisah-pisah. Ya. Tubuh, jiwa, roh manusia tidak dapat dipisah-pisah. Ya, jadi dia bukan terdiri, tetapi manusia adalah. Nah, jadi adalah itu artinya tidak terpisah-pisah. Ya, dia adalah manusia itu merupakan satu kesatuan yang utuh, yang manusia disebut sebagai adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang mendiami tubuh. Nah, ini penting, saudara perhatikan urutannya di dalam Matius 1 Tesalonika 5 ayat 23 tadi. Dinyatakan urutannya adalah semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga apa urutannya? Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, kalau ilmu-ilmu psikologi dunia seringkali membaliknya ya. Tubuh, jiwa, roh. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat, kuat. Nah, psikologi modern hanya membagi manusia itu pada dua bagian itu saja dan selalu memisahkannya antara jiwa dengan tubuh itu saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tapi Alkitab kita menyatakan bahwa manusia adalah, sekali lagi, bukan terdiri, tetapi adalah, artinya satu kesatuan, makhluk roh yang memiliki jiwa, yang mendiami tubuh. Jadi mungkin argumen yang paling tepat adalah argumen yang monokotomi. Ya, natur manusia adalah merupakan satu kesatuan yang utuh, yang
merupakan makhluk roh. Ya, jadi manusia itu bukan makhluk jasmani, bukan makhluk jiwani, bukan, tetapi makhluk roh yang memiliki jiwa psikis dan yang mendiami tubuh, sehingga dia merupakan satu kesatuan yang utuh. Kalau tubuh tersakiti, maka jiwa kita, roh kita juga tersakiti. Kalau roh kita tersakiti, maka jiwa kita, tubuh kita juga turut tersakiti. Itulah disebut dengan manusia sebagai makhluk roh yang memiliki jiwa dan mendiami tubuh. Kemudian pengertian dosa, saya kurang tahu ini kita sudah ya di ya kita masih pada slide yang ke-10, jadi kita lanjut sedikit lagi, 10 menit lagi, dan saya selanjutnya akan memberikan kesempatan bagi kita untuk eh, sharing atau tanya jawab. Jadi kita lanjut sedikit mengenai pengertian dosa. Ya, kita mulai dari definisi dosa, kemudian asal-usul dosa, dan sifat dan natur dosa itu. Definisi dosa. Pertama, menurut pandangan umum tentang dosa, ini menurut pandangan umum saja, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbuatan yang melanggar aturan agama atau Tuhan, atau suatu perbuatan salah yang dilakukan oleh seseorang. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian ada pandangan lainnya, antara lain pandangan tentang dosa tergantung pada agama dan kepercayaan. Dosa diartikan sebagai tindakan yang melanggar norma atau aturan moral yang berlaku dalam masyarakat. Nah, ini yang biasanya dipegang oleh pandangan umum di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, tetapi kita tidak mengacu kepada pandangan umum, ya, kepada pandangan masyarakat umum, tidak. Tetapi kita mengacu kepada definisi dosa menurut pandangan Alkitab. Nah, itu yang harus kita pegang dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah dipalingkan dari ajaran atau penyataan atau pewahyuan dari Alkitab. Ya, sebab pandangan-pandangan dunia ini bisa saja kelihatannya benar, ya, ya baik kelihatannya, tetapi ujungnya belum tentu benar. Ya, jadi tidak semua yang baik itu pasti benar, tetapi yang benar pasti baik. Ya, tetapi sekali lagi kita tidak mengacu kepada pandangan-pandangan yang baik menurut pandangan umum di tengah-tengah masyarakat, tetapi kita melihat dan memegang pandangan atau definisi dosa menurut Alkitab. Menurut Perjanjian Lama, menggunakan 3 kata Ibrani untuk menjelaskan tentang arti dosa. Yang pertama, hatta. Artinya tidak kena, tidak sampai, atau menyimpang dari tujuan dan maksud Allah. Bukan hanya perbuatan dosa, tetapi juga keadaan hati
dan maksud hati yang berdosa. Ya, jadi bukan hanya soal tindakan atau perbuatan saja, tetapi menyangkut hati, pikiran, dan kehendak manusia itu. Apakah tepat sesuai dengan kehendak, pikiran, dan perasaan Kristus atau kehendak Allah. Yang kedua, afon, artinya bengkok atau diputar. Hati yang bengkok, membelok dari yang benar, hati dan tabiat yang jahat mengakibatkan manusia pantas dihukum. Yang ketiga, pesa, artinya melawan, yang berhak melawan perintah Allah. Kegagalan manusia adalah berjalan melanggar yang ditetapkan oleh Allah. Nah, jadi saudara lihat bahwa definisi dosa menurut Alkitab kita, khususnya Perjanjian Lama, ternyata sangat luas sekali ya. Dan itu selalu berhubungan dan berkaitan dengan pelanggaran terhadap kekudusan Allah, pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Pandangan Alkitab tentang dosa dalam Perjanjian Baru menggunakan 6 kata Yunani untuk menjelaskan tentang arti dosa. Yang pertama adalah hamartia, artinya tidak mencapai target, tidak mencapai sasaran. Jadi cara pola hidup kita yang tidak mencapai sasaran itu adalah dosa. Yang tidak mencapai target Allah itu juga adalah dosa. Jadi tidak sekedar baik saja, tetapi harus benar sesuai dengan firman Allah. Manusia gagal mencapai sasaran Allah. Kemudian yang kedua, para basis. Artinya menyimpang dari yang seharusnya. Hukum Allah harus ditaati, jika tidak Allah akan murka. Asebia, artinya orang fasik yang tidak bertuhan, tabiat orang berlawanan dengan tabiat Allah. Yang keempat, adikia, artinya kejahatan, keadaan hati dan pikiran yang jahat. Anomia, artinya melanggar hukum, keadaan hati yang tidak menurut atau tidak peduli hukum. Yang keenam, yang terakhir, paraptoma, artinya tidak berdiri teguh pada saat harus teguh, tidak sampai pada yang seharusnya. Jadi saudara lihat, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru menjelaskan begitu detail, begitu gamblang, begitu jelas arti atau definisi dari dosa. Nah, saudara, silakan saudara melihat dengan jelas definisi dosa ini supaya kita tidak hanya berpikir bahwa dosa itu adalah kalau kita mencuri, berbohong, berdusta, membunuh, memperkosa, berzina. Nah, seringkali kita berpikir dosa itu hanya hal-hal seperti itu, saudara. Jadi kita melalui pemahaman atau definisi dosa melalui Perjanjian Lama, Perjanjian Baru yang sudah kita lihat ini, kita sekarang memiliki pemahaman yang jauh lebih luas definisi dosa itu. Definisi dosa kesimpulannya, dalam konsep Kristen, dosa tidak hanya diartikan sebagai kesalahan atau kejahatan. Ya, jadi bukan hanya perbuatan salah atau tindakan salah atau tindakan jahat saja,
Karena dosa tidak hanya bersangkut paut dengan etika manusia. Ya, jadi kalau etika manusia itu seringkali hanya soal baik buruk, ya, baik buruk saja. Nah, tetapi kalau dosa menurut istilah teologis Alkitabiah dalam hubungan Allah dengan manusia, yaitu pelanggaran terhadap kekudusan Allah yang sempurna. Jadi bukan hanya menyangkut soal baik buruk saja, tetapi benar dan kudusnya tindakan kita. Itu yang menurut Alkitab. Asal-usul dosa, dari mana dosa berasal? Dari Lucifer yang ingin memberontak kepada Allah. Itu ditulis dalam Yesaya pasal 14 ayat 12. Allah membuang setan ke bumi dan hukuman kekal menanti mereka di neraka. Jadi Allah tidak menciptakan dosa. Ya, Allah tidak menciptakan setan. Nah, itu perhatikan. Sekali lagi, Allah tidak menciptakan dosa. Allah tidak menciptakan setan. Tidak. Tetapi setan atau dosa itu bersumber dari setan atau iblis. Dan Allah juga tidak menciptakan iblis. Dari mana iblis itu? Iblis itu adalah malaikat Lucifer, malaikat yang begitu sempurna, malaikat yang begitu agung melayani Allah di tahta surgawi yang telah jatuh ke dalam dosa. Oke? Nah, jadi saya ulang, Allah tidak menciptakan setan atau iblis. Allah tidak menciptakan dosa di bumi ini, tidak. Tetapi dosa bersumber dari iblis, iblis bersumber dari malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Kapan dosa masuk ke dalam hidup manusia? Setelah kejatuhan para malaikat, Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan mereka di Taman Eden. Dalam Taman Eden inilah setan membujuk dan memperdaya manusia dalam wujud ular untuk meragukan, tidak mempercayai, dan memberontak untuk tidak taat kepada Allah. Pertanyaan banyak yang diajukan kepada saya, kalau Allah Maha Kuasa, mengapa Allah tidak mencegah? Kalau Allah Maha Tahu bahwa manusia bisa berdosa, mengapa Allah tidak mencegah manusia jatuh ke dalam dosa? Jangan lupa dari awal penciptaan manusia kita sudah belajar bersama bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah yang diberikan kemampuan free will, kebebasan untuk memilih. Jadi manusia tidak diciptakan seperti robot. Manusia tidak diciptakan sebagai makhluk-makhluk yang bisa dikontrol, dikendalikan, diatur, tetapi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang memiliki kemampuan untuk memilih. Nah, jadi oleh karena kesadarannya sendirilah dia telah memilih untuk berbuat dosa. Setelah kejatuhan para malaikat, Tuhan menciptakan, oh sudah ya, dalam Taman Eden inilah setan membujuk dan memperdaya manusia dalam wujud ular untuk meragukan, tidak mempercayai, dan memberontak untuk tidak taat terhadap Allah. Sifat dan natur dosa. Pertama, sifat dosa. Dosa adalah melawan pribadi Allah. Dosa merupakan kondisi hati. Dosa telah merusak manusia. Dosa adalah kekejian kepada kesucian, kekudusan Allah. Dosa progresif.
Ya, artinya bertambah kuat dan liar, bertambah brutal hari demi hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Dosa itu semakin brutal, semakin jahat manusia di muka bumi ini, semakin buruk keadaannya. Sifat dosa dan natur dosa. Natur dosa, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Setiap dosa pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap larangan atau hukum yang dibuat Allah. Kita berdosa karena kita gagal melakukan hukum atau perintah Allah. Contoh pelanggaran Adam dan Hawa. Nah, sekali lagi, ketika Allah menciptakan manusia itu, Allah diberikan kemampuan untuk non posse peccare, dapat mampu untuk tidak berbuat dosa. Ya, jadi sebenarnya mengapa dia jatuh bukan karena dia tidak bisa untuk tidak berdosa, tetapi karena dia dengan kesadarannya sendiri memilih untuk berbuat dosa. Jadi sama dengan kita hari-hari ini juga. Jadi kalau kita jatuh ke dalam dosa, seringkali banyak alasan kita mengatakan, ya ada banyak pencobaan, ada banyak godaan lah, ada banyak lingkungan yang tidak mendukung sehingga saya tidak bisa tidak berdosa. Dan itu sudah merupakan ada alasan lagi di dunia bisnis, di dalam dunia perusahaan selalu mengatakan, ya, sudah sistemnya kayaknya di tengah-tengah masyarakat kita memang sistemnya sudah diatur, dikondisikan seperti itu. Jadi kita tidak mungkin tidak berdosa di tengah-tengah sistem seperti itu. Nah, itulah tipu daya setan iblis yang paling ampuh untuk membuat kita, melumpuhkan kita, membuat kita tidak berdaya sama sekali, sehingga kita terus saja dengan kesadaran sendiri untuk berbuat dosa tersebut. Sebenarnya tidak ada yang bisa memaksa kita untuk berbuat dosa. Allah sendiri juga tidak dapat memaksa kita untuk tidak berbuat dosa. Setan iblis juga tidak bisa memaksa kita untuk tidak atau berbuat dosa. Tidak bisa. Saya ingatkan, setan iblis tidak bisa memaksa kita untuk berbuat dosa. Bahkan Allah pun tidak bisa memaksa kita untuk tidak berbuat dosa. Nah, jadi sebenarnya itu sangat tergantung kepada kesadaran diri kita untuk memilih dan menentukan pilihan kita apakah berbuat dosa atau tidak berdosa. Kemampuan itu sudah ada di dalam